Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya terkait dengan nama-nama tokoh keluarga besar bin Yahya yang menjadi tokoh-tokoh Yahudi di negara Portugis dan beberapa negara lainnya. Sebelum ini, pada episode pertama sudah saya sebutkan 10 tokoh Yahudi dari keluarga bin Yahya yang saya ambilkan dari referensi websitenya jewishencyclopedia.com, yang di website ini tertulis ada 33 tokoh yang semuanya adalah keturunan keluarga besar bin Yahya yang menjadi tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang top di keluarga ini. Dan berikutnya adalah nama berikutnya, yakni mulai dari nomor 11 sampai yang terakhir nomor 33. Nah, karena agak panjang, biar saya tidak capek, maka saya minta tolong ke Translate Google ya, Google Translate untuk membacakan nama-nama tokoh-tokoh Yahudi dari keluarga besar bin Yahya ini, sebagaimana ditulis di websitenya jewishencyclopedia.com. Selamat mengikuti. Yusuf bin Yahya bin Daud, lahir tahun 1425, adalah teman dekat Alfonso V, yang memanggilnya orang Yahudi yang bijaksana. Dia disalahkan oleh raja karena tidak menghalangi orang-orang Yahudi untuk menuruti kecintaan mereka pada kemewahan. Ketika beberapa orang Yahudi Spanyol yang diasingkan menetap di Portugal, mereka dianggap tidak disukai oleh orang Yahudi Portugis, dan Joseph melakukan yang terbaik untuk menghilangkan permusuhan ini. Raja Joao pada awal pemerintahannya mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menetap di kerajaan tersebut, dan ketika dia kemudian berusaha untuk mengubah mereka menjadi Kristen, dia memilih Yusuf sebagai orang pertama yang menerima baptisan, 1495. Joseph kemudian melarikan diri, bersama putranya David Meir dan Solomon, membawa serta 100.000 tentara salib. Dia berlayar di Mediterania selama beberapa waktu, dan akhirnya mendarat di Kastilia, di mana dia dijatuhi hukuman dibakar di tiang pancang. Melalui campur tangan Duque Alvarez de Braganca dia diizinkan melanjutkan perjalanannya, dan setelah perjalanan 5 bulan dia mendarat di Pisa, Italia, di mana dia dan keluarganya dimasukkan ke dalam besi oleh pasukan Charles ke-8, yang hendak menginvestasikan kota itu. Dengan mengorbankan sejumlah besar uang, dia memperoleh kebebasannya dan menempatkan dirinya di bawah perlindungan Adipati Ferrara. Pada awalnya dia diperlakukan dengan baik, namun kemudian dia dituduh berusaha membujuk Marano untuk kembali ke Yudaisme dan disiksa. Ia membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut dengan membayar 7.000 keping emas, namun ia meninggal akibat penyiksaan yang dialaminya, 1498. Sebuah legenda menceritakan bahwa makamnya terletak di dekat makam Nabi Hosea. Dikatakan bahwa salinan Yad Maimonides dibuat untuknya pada tahun 1472 oleh Solomon ben Alsak atau Al-Sarkon. 12. Dinah Yahya, istri Daud ibn Yahya bin Yusuf, no. 15. Menyamar dengan pakaian maskulin, dia melarikan diri dari Portugal bersama ayah mertuanya dan suaminya. Dan selama penerbangan dia tidak makan daging, hanya makan roti dan air. Sesampainya di Pisa, dia mencari perlindungan dari pasukan Prancis di atas menara setinggi 20 meter. Dan ketika ditemukan dia dikatakan telah melompat ke tanah tanpa mengalami cedera. Dia melarikan diri ke Florence, di mana dia melahirkan putranya Joseph. 13. Gedaliah bin Yahya bin Daud, filsuf.
Lahir di Lisboa 1437, meninggal di Konstantinopel pada bulan Oktober tahun 1487. Dia adalah penulis Sib'ah Enaim tentang 7 kebajikan utama orang Yahudi yang muncul di Konstantinopel pada tahun 1543 dan kemudian di Venesia. Selama tinggal di Konstantinopel, dia menganjurkan persatuan Karaite dan Rabbinites. 14. David ibn Yahya ben Sulaiman, lahir 1455, meninggal tahun 1528. Ia menjadi rabi komunitas Lisbon pada tahun 1476. Dituduh membujuk Marano untuk kembali ke Yudaisme. Ia dijatuhi hukuman oleh Raja Joao II untuk dibakar di tiang pancang. Dia melarikan diri ke Napoli bersama keluarganya, tetapi ditangkap. Dan dia terpaksa menjual perpustakaannya untuk mendapatkan cukup uang untuk membeli kebebasannya. Setelah dibebaskan, dia melarikan diri ke Korfu, dan kemudian pergi ke Larta, di mana dia meninggal dalam kemiskinan yang parah. Dia adalah penulis tata bahasa Ibrani berjudul Leson Limudim, yang diterbitkan di Konstantinopel 1506, 1528, dan di Venesia 1542. Saat berada di Larta, dia menulis surat kepada orang Yahudi kaya, Isaiah Mesene, meminta bantuannya, dan surat ini disalin oleh Joseph David Sinzeim, dan kemudian diterbitkan oleh Gratz Ges V. 482-483. Menurut Carmoli, David juga merupakan penulis karya-karya berikut, Apwinaki, Lisbon, N.D., sebuah komentar tentang Mishnah. Pilihan penjelasan terbaik dari berbagai komentator Alkitab, edisi kedua, Venesia, 1518, edisi keempat, Salonika, 1522. Sekel Haodes Konstantinopel, 1520, tentang aturan puisi Ibrani. Tehillah Le David, sebuah komentar yang belum selesai tentang Mazmur, Hilkot Erfot Ib, 1520, dan komentar tentang Moreh, karya Maimonides, yang dilampirkan pada surat permohonannya kepada Mesene yang disebutkan di atas. 15. Daud bin Yahya bin Yusuf. Lihat Yahudi, Ensik, V. 553. 16. Sulaiman bin Yahya bin Yusuf. Seorang pengasingan Portugis yang melarikan diri bersama keluarganya ke Pisa. Dia meninggalkan kerabatnya dan pergi ke Rhodes, di mana dia meninggal pada tahun 1533. 17. Meir ibn Yahya bin Yusuf. Penulis pengantar puitis untuk Juzari, Fano, 1506. Dia tinggal di Pisa, dan kemudian menetap di Aulina, Italia, di mana dia meninggal pada tahun 1530. 18. Yusuf bin Yahya bin Daud. Lihat Yahudi, Ensik, V. 553. 19. Yehuda bin Yahya bin Yusuf, dokter, lahir di Imola, Italia, 1529, meninggal di Bologna 1560. Ia belajar kedokteran di Padua, dan pada saat yang sama menjadi murid Meir Kassenelenbogen. Menerima gelar kedokterannya pada tahun 1557, ia menetap sebagai praktisi di Bologna. 20. Daud ibn Yahya bin Yusuf. Presiden komunitas Yahudi Napoli, meninggal pada tahun 1565. Ia adalah sepupu David ibn Yahya, No. 14, penulis Leson Limudim, yang menjadi bimbingannya, dan merupakan penulis pidato yang muncul dalam karya tersebut. Gedaliah bin Yahya bin Yusuf, Talmud, lahir di Imola, Italia, 1515, meninggal, mungkin di Alexandria,
sekitar tahun 1587. Ia belajar di Yeshivah di Ferrara di bawah bimbingan Jacob Finzi dan Abraham dan Israel Rovigo. Pada tahun 1549 ia menetap di Rovigo, di mana ia tinggal sampai tahun 1562. Pada tahun di mana pembakaran Talmud terjadi di Italia. Dia kemudian pergi ke Codiniola, dan 3 tahun kemudian ke Salonika. Dari sana dia kembali pada tahun 1567 ke kota asalnya. Diusir bersama orang Yahudi lainnya oleh Paus Pius V, dan menderita kehilangan 10.000 keping emas. Dia pergi ke Pesaro, dan dari sana ke Ferrara, di mana dia tinggal sampai tahun 1575. Selama 8 tahun berikutnya dia menjalani kehidupan mengembara, dan akhirnya menetap di Alexandria. Karya utamanya adalah Sefer Solselet Ha'abalah, yang juga disebut Sefer Yahya, yang dikerjakannya selama lebih dari 40 tahun. Karya ini bukannya tanpa cacat, baik karena gaya hidup pengarang yang berpindah-pindah atau karena kesalahan penyalinan naskah asli. Isinya sebagai berikut: 1. Sejarah dan silsilah bangsa Yahudi sejak zaman Musa sampai dengan Musa Norzi, 1587. 2. Kisah tentang benda-benda langit, ciptaan, jiwa, ilmu gaib, dan roh jahat. 3. Sejarah bangsa-bangsa di mana orang-orang Yahudi tinggal, dan gambaran tentang nasib malang orang-orang seagama yang penulis tulis sampai pada zamannya. Namun, nilai karya ini berkurang karena fakta bahwa penulisnya telah memasukkan banyak narasi lisan yang ia kumpulkan, sebagian di rumahnya, sebagian di Salonika dan Alexandria. Dan bahwa ia sering tidak memiliki kemampuan untuk membedakan kebenaran dari fiksi. Karena alasan inilah buku ini diberi judul Rantai Kebohongan. Namun Loeb telah membuktikan bahwa hal ini lebih akurat daripada yang diperkirakan banyak orang. Solselet Ha'abalah diterbitkan di Venesia, 1587, Krakow, 1596, Amsterdam, 1697, Zolkif, 1802. 1804, Polonoye, 1814, dan Lemberg, 1862. Gedalia diduga sebagai penulis 21 karya lainnya, yang ia sebutkan di akhir Solseletnya, dan yang disebutkan juga dalam Ozar HaSefarim, karya Ben Jacob, Helam 590-591. 22. Yakub Tam Ibn Yahya Ben Daud, Silsilah Yahya. Rabi Turki, hidup dari sekitar tahun 1475 hingga 1542. Dia mungkin adalah Rabi Salonika, dan merupakan seorang Talmud yang bereputasi. Benyamin ben Abraham Mutal, dalam kata pengantar, Tumat Yesharim-nya, menyebutkan Jacob Tam sebagai penulis karya berikut: komentar tentang Al-Fasi, penyelesaian Halakot Nisim Gerondi bertajuk Ma'aseh Nisim, komentar terhadap Halakot R. Nisim yang berjudul Al-Hanisim, tulisan kontroversial melawan R. Nisim, keputusan Talmud, dan Respona dan Drashot. Semua karya ini musnah dalam kebakaran di Konstantinopel. Jacob Tam menerbitkan Sefer Yosipon, karya Leon ben Massoni, 1510, dan menulis opini tentang Birkat Abraham, karya Abraham ben Solomon Treves, 1512. Ia adalah anggota konferensi kerabian yang diadakan pada bulan Mei tahun 1520, untuk membatalkan larangan yang dikenakan pada Saltil, Kahijalik, Praefectus Aulai kepada Sultan Sulaiman. Yang karenanya Saltil telah diberhentikan dari jabatannya. 23. Yusuf Ibn Yahya bar Jacob Tam, lahir di Konstantinopel, tabib tubuh Sultan Sulaiman. Yusuf diwajibkan untuk selalu hadir selama perjalanan Sultan dan pada saat perang.
dan dia menemui ajalnya dalam pertempuran 1573. Penyair Saadia Lougo menulis sebuah elegi untuk menghormati Yusuf yang dicetak di Seder Zemanim. Yusuf membiayai biaya penerbitan Sib'ah, Enaim, Leson Limudim, dan Sekel Haodes, yang semuanya ditulis oleh nenek moyangnya. 24. Gedaliah ibn Yahya bin Jacob Tam, dokter dan sarjana, lahir di Konstantinopel, meninggal di sana pada tahun 1575. Ia menjabat sebagai rabi dan guru di Salonika dan Adrianopel hingga tahun 1548. Pada tahun tersebut ia pergi ke Konstantinopel dan mengabdikan dirinya pada sastra Ibrani. Dia meninggalkan banyak manuskrip, beberapa di antaranya masih ada di timur. 25. Tam ibn Yahya bin Gedaliah, lahir di Konstantinopel pada pertengahan abad ke-16. Ia mewarisi kekayaan besar dari ayahnya, dan menggunakan kekayaannya untuk mempromosikan sastra Yahudi. Setelah kematian ayahnya, dia menetap di lingkungan Salonika, di mana dia akrab dengan beberapa penyair terkenal, di antaranya Abraham Ruben dan Saadia Lougo. Upaya sastranya sendiri terdiri dari mengumpulkan komentar-komentar yang ditinggalkan nenek moyangnya atas tulisan Al-Fasi, Ernisim, dan Moses ben Nahman. Dia menyelesaikan tugas ini pada tahun 1595. Tetapi meninggal sebelum karyanya diterbitkan. Eliezer Soshan dan Meir Yizaki dipanggil ke ranjang kematiannya dan dipercayakan dengan tugas menerbitkan karya tersebut, yang muncul di Venesia pada tahun 1622, dengan judul Seelot u Tesubot Oholsem. 26. Musa ibn Yahya bin Gedaliah, dokter Turki pada paruh kedua abad ke-16. Dia tinggal di Konstantinopel, dan selama wabah mewabah, dia tidak hanya mengabdikan sebagian besar kekayaannya untuk membantu para penderita, tetapi juga memberikan bantuan medis dengan risiko nyawanya. Dia dikenal di seluruh Turki karena keramahannya yang murah hati. 27. Gedaliah bin Yahya bin Musa, lahir di Salonika pada paruh kedua abad ke-16, putra Musa bin Yahya, No. 26. Dia adalah pelindung sastra yang liberal, dan mengumpulkan tidak kurang dari 32 sastrawan untuk mengembangkan puisi Ibrani. Di antara anggota paling terkemuka dari lingkaran ini adalah Yehuda Zarka dan Israel Najara. Nama-nama penyair ini dan beberapa ayat yang ditulis oleh mereka untuk menghormati Gedaliah telah dicetak dalam Dibre Hayamim, karya Karmoli. Anggota keluarga Yahya lainnya yang hubungannya dengan orang-orang tersebut di atas belum terjalin adalah sebagai berikut. 28. Monsignor Ibn Yahya, disebut juga Maestro Ibn Yahya, penulis puisi tentang catur. Ini muncul pertama kali di Mantua, 1549, dan kemudian dalam terjemahan Latin di Oxford, 1702. Frankfurt on the Main, 1767, dan Pressburg. 29. Yehuda bin Yahya bin Gedaliah, sarjana Italia abad ke-18, tinggal di Padua dan di Venesia. Dia meminta nasihat Meir Kassenelenbogen sehubungan dengan urusan keluarga intim. Kejadian tersebut disebutkan dalam tanggapan Meir, No. 53. 30. Ruben ibn Yahya bin Sulaiman Hizkia, lahir di Lugo, Italia, pada akhir abad ke-17. Dia adalah murid Ishak Fano, dan diangkat menjadi Rabi Lugo selama masa gurunya. Dia adalah penulis Haskamah yang muncul dalam kata pengantar, Pahat Yizak, karya Lampronti. 31. Samuel bin Yahya, Rabi di Amsterdam pada abad ke-16 dan ke-17. Penulis Trinta Discursos Amsterdam, 1629, 30 khotbah dalam bahasa Spanyol. 32.
Sulaiman bin Yahya, seorang pengasingan Portugis yang menetap di Ancona, di mana dia dibakar di tiang pancang atas perintah Paus Paulus keempat. 33. Zerahiyah bin Yahya, sarjana Lugo, Italia, berkembang sekitar tahun 1730. Pada tahun-tahun terakhirnya ia menjabat sebagai Abbé Beddin di kota asalnya. Dia disebutkan dalam Pahat Yizak, karya Lampronti.